Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca basmalah. Baiklah, untuk absen, silakan nanti yang tersebut namanya diangkat tangannya ya. Siti Khadijah, Kiki Aprila, Anissa Fadila. Baiklah, jika semuanya hadir, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Vietnam dan juga di Singapura. Baiklah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan perkembangan Islam di Vietnam terlebih dahulu. Islam di Vietnam memang sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu, yaitu sekitar abad ke-14. Namun, perkembangannya tidak seperti di Asia Tenggara pesatnya, yaitu seperti perkembangan Islam yang ada di Malaysia dan Indonesia. Negara yang bertetangga dengan Cina ini merupakan negara yang mayoritas adalah pemeluk agama Buddha. Jatuhnya kerajaan Champa ke tangan dinasti Nguyen pada tahun 1832 mendorong terjadinya eksosis pertama Muslim Champa ke selatan. Hal serupa terjadi pada tahun 1975 di Vietnam, tidak berkembang dengan begitu baik. Hal itu diungkap oleh Lamijo Muhammad Pil dalam acara Bincang Ramadan yang merupakan tajuk iklan minoritas Islam di Asia Tenggara yang terjadi pada tahun 2020 kemarin. Saat Vietnam memasuki era baru di politik terbuka, Muslim Vietnam juga mulai mengalami perubahan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, aktivitas keagamaan secara terbuka makin meningkat. Secara eksternal, terhubung dengan dunia internasional dan pusat-pusat Islam dunia, sehingga negara Vietnam ini dapat melakukan perbincangan atau dapat terpengaruh oleh mayoritas negara yang termasuk negara Muslim. Hal ini juga termasuk ke dana dari negara-negara Islam untuk membangun masjid dan pesantren yang ada di Vietnam. Muslim Melayu, terutama di Malaysia, punya pengaruh sangat besar dalam perkembangan Islam di Vietnam. Mereka mengirim penceramah dalam bahasa Melayu yang mendirikan madrasah di Vietnam, sehingga hal ini sangat mendorong perkembangan Islam yang ada di Vietnam. Islam di Vietnam merupakan agama utama untuk masyarakat Cham, yaitu kelompok etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Namun, kira-kira sepertiga dari umat Islam di Vietnam adalah dari kelompok etnis lain. Pada saat sekarang ini, Islam di Vietnam bebas untuk melaksanakan ibadah dan keberadaan masjid pun sudah sangat banyak di Vietnam, sehingga orang-orang Muslim yang berada di sana tidak kesulitan dalam melaksanakan ibadahnya dengan baik dan tepat waktu, tanpa mengalami kesulitan dalam beribadah. Dan keadaan masyarakat Muslim di Vietnam pada saat sekarang ini pun diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perkembangan Islam di Singapura. Proses Islamisasi yang terjadi di Singapura tidak bisa dilepaskan dari keberadaan etnis Melayu yang mendiami pulau itu. Seperti disebutkan di atas, identifikasi Islam tidak bisa dilepaskan dari etnis Melayu. Namun, persoalan yang sejak permulaan dirasakan dalam perkembangan komunitas Muslim Singapura adalah kurangnya pemimpin tradisional pribumi. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan mereka ketika berhadapan dengan pemerintah. Kolonial Muslim Singapura adalah merupakan kolonial Inggris yang memiliki prioritas tersendiri. Pada abad ke-19, komunitas Muslim Singapura terbagi atas dua kategori. Yang pertama, Muslim pribumi, yang merupakan Muslim pribumi ini adalah orang-orang Melayu. Kelompok ini merupakan Muslim mayoritasnya. Sedangkan Muslim migran antara lain adalah berasal dari migran Bugis, Jawa, Sumatera, Riau, Arab, dan Muslim India. Sementara itu, Sharon Sediku membedakan antara kelompok migran yang berasal dari dalam wilayah
yaitu Arab dan India. Pada tahun 1876, orang-orang Jawi Peranakan mulaikan menerbitkan surat kabar dan majalah Melayu yang digunakan sebagai pengajaran di sekolah-sekolah Melayu. Mereka mensponsori penerbitan roman-roman dan puisi Melayu yang menerjemahkan teks-teks keagamaan Arab. Mereka berusaha untuk mengajarkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris yang menyerap bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Syekh Muhammad yang telah belajar di Mekah dan menyerap pemikiran-pemikiran Abdu menerbitkan majalah Al-Iman yang berada di Singapura. Al-Iman mencoba membangkitkan umat Islam akan pentingnya pendidikan. Al-Iman menekankan pentingnya pemakaian akal dan persoalan-persoalan agama dan membentangkan keyakinan dan praktek-praktek adat. Orang-orang Arab Jawi merupakan peranan orang-orang Melayu juga telah mensponsori rekonsiliasi reformasi Islam dan orde-orde Naqsbandiyah dan Qadiriyah dari Mekah dan Kairo. Dari Singapura, pembaharuan Islam menyebar ke bagian-bagian lain Asia Tenggara melalui perdagangan, haji, dan gerakan para mahasiswa, para guru, dan sufi. Peran perkemuka Singapura dan Penang dengan demikian adalah sebagai perantara budaya, menerjemahkan kemurnian baru, rasionalisme, dan vitalitas Islam ke dalam bahasa Melayu dan juga dalam istilah-istilah yang relevan dan kerangka lokal Nusantara Melayu, sehingga orang-orang yang belajar dalam kitab bahasa Melayu tersebut dapat mengetahui dan menerjemahkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Keberadaan orang Muslim atau orang-orang yang telah berada sejak lamanya di Singapura ini merupakan orang-orang yang sudah mengelut dengan agama Islam sebelumnya. Adapun salah satu masjid terbesar dan terindah di Singapura yang dibangun oleh migran Arab, Masjid Bang Alawi yang terletak di Jalan Lewis, Bukit Timah. Mereka didirikan pada tahun 1947. Masjid ini telah memainkan peran yang luas bagi komunitas Muslim. Masjid ini telah memperkuat perannya dalam proses pembangunan komunitas Muslim dan tuntunan bagi perluasan masyarakat sipil di Singapura. Dan masjid ini juga disebut sebagai orang Singapura sebagai pertanda awal adanya agama Islam atau masyarakat Muslim yang berada di Singapura tersebut. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan dari siswa sekalian? Jika ada, dipersilakan. Jika tidak ada pertanyaan, semuanya sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Jika sudah, kita akan masuk ke tugas. Silakan kepada siswa untuk membuat merangkuman atau kesimpulan tugas dari materi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan sedikit menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perkembangan Islam di Vietnam. Islam masuk ke Vietnam ini sudah dari awal abad ke-14, yang mana sudah sangat lama orang Islam sudah berada di negara Vietnam ini, sampai terus mengalami perkembangan sehingga Vietnam memasuki yang disebut dengan era baru dan politik terbuka. Pada politik terbuka ini, Islam sudah masuk ke Vietnam dan sudah terbuka, tidak ada lagi hambatan bagi dunia-dunia atau pusat Islam untuk masuk ke negara-negara Islam dan membangun masjid dan juga pesantren. Nah, hal itu juga terjadi di Vietnam, yang mana orang-orang Muslim Melayu di sana telah membangun masjid dan juga pesantren untuk menggalang pembelajaran Islam. Sedangkan proses Islamisasi yang terjadi di Singapura yaitu berkaitan dengan keberadaannya etnis Melayu yang mendiami pulau itu, di mana di sana sangat banyak terdapat orang-orang Muslim dari etnis Melayu. Namun persoalan awalnya dirasakan dalam perkembangan komunitas Muslim Singapura
yang mana pemimpin tradisional pribumi. Hal ini kemudian yang sangat berpengaruh kepada perkembangan Islam yang ada di Singapura, karena masyarakat pribumi tradisional inilah yang memegang peranan yang sangat besar di dalam komunitas Muslim yang ada di Singapura, yang mana komunitas Muslim di Singapura ini dibagi menjadi dua, yaitu Muslim pribumi dan juga Muslim migran. Yang mana Muslim pribumi ini adalah orang-orang Melayu, yang mana di sana orangnya sudah banyak yang Muslim atau merupakan orang-orang yang mayoritasnya sudah Muslim. Sedangkan kelompok ini merupakan Muslim-Muslim mayoritas. Pada Muslim migran antara lain adalah orang-orang yang berasal dari Bugis, yaitu orang Jawa, Sumatera, Riau, Arab, dan juga Muslim dari India. Mereka yang memegang peranan besar dalam perkembangan Islam yang ada di Singapura. Baiklah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan, silakan kepada siswa untuk membuat kerangka materi pembelajaran kita yang akan kita bahas minggu depan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dan siswa sekalian sudah paham, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.